sekarang kita upload di episode 2. Dan di episode 2 ini kita mau ngomongin masih seputaran DKV, tapi di dunia kerja ya. 1, 2, 3. Nah, sebenarnya sehabis graduation itu, kalau gue pribadi, gue itu langsung dapat kerja waktu itu. Jadi gue langsung dapat kerja di Bandung, masih di Bandung, itu sebagai video editor gitu. Nah, gue tuh kerja kurang lebih 2,5 bulan, nyaris 3 bulan lah. Setelah itu gue resign. Sebenarnya kita berdua udah pernah freelance ya dari waktu kita masih kuliah. Iya gitu, masih kita kuliah. Jadi kita ngambilin freelance dari teman-teman kita sih biasanya, nggak langsung ke klien yang gede gitu. Iya, kita mulai freelance itu kurang lebih semester 3-an lah ya. Ya, semester 3 kita baru ada yang ngontak kita dari teman-teman SMA, minta bikinin ini, minta bikinin itu, tapi dengan budget yang minim. Tapi kita masih terima sih kalau yang itu, karena kita memang masih belum dapat gelar. Ya, dan masih baru banget gitu kan, jadi belum tahu apa-apa lah kasarnya. Ya, betul banget. Sampai pada tahun 2016 ya, tuh semester 3 kita, temennya Tere ada yang ngontak untuk mau bikin booth katanya. Dari situ gue yang ngajak sih sebenarnya. Jadi waktu itu ada teman gue minta tolong buat dibikinin booth. Nah, ya kan gue masih masa sendiri gitu bikin booth kan kayak nggak mungkin gitu kan. Jadi gue ngajak teman-teman gue. Jadi yang pertama gue ngajak Evelyn, yang satunya lagi gue ngajak satu lagi teman gue ada. Dan mereka akhirnya mau gitu bikin booth ini. Dari mulai konsep sampai ke eksekusi, kita yang bikin sendiri. Iya gitu. Di tengah-tengah proses pengerjaan booth ini, kita tuh kepikir udah aja lah kita bikin brand sendiri gitu. Jadi kita buatlah kayak usaha bertiga gitu, biar nanti ke depannya mungkin siapa tahu ada yang masih butuh, jadi bisa ngontak langsung ke kita gitu. Dan akhirnya sampai sekarang masih berlanjut. Ya, buat yang penasaran brandnya apa, itu nama brand kita adalah Aleatoria. Ya, jadi kalau misalkan penasaran, apa itu? Boleh dicek Instagramnya, boleh dicari Aleatoria Design. Ada beberapa service atau jasa lain yang kita tawarkan ya, selain bikin booth kayak gitu. Sebenarnya terbentuknya Aleatoria ini memang bisa dibilang mendadak ya, maksudnya. Ya, bisa dibilang gitu sih. Ya, kita nggak ada rencana untuk sampai bikin brand gitu loh. Awalnya kita pikir kayak ya udahlah project satuan aja, udah gitu kita bubar gitu. Kalau misalnya dibutuhkan lagi ya mungkin kita kumpul lagi gitu. Tapi awalnya kita nggak kepikir untuk bikin brand gitu kan. Nah, ini Aleatoria ini sebenarnya kita masih sampai sekarang ya. Dan kita juga kayaknya mau launching ya. Ya, nanti kita juga bakal ada launching produk baru. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu, penasaran, boleh dicek di Instagram kita masing-masing atau ke Instagramnya Aleatoria Design langsung. Semoga ya ini bisnis kecil-kecilan lah ya. Ya, bersyukurnya sampai sekarang masih. Terus ya, bareng sama temen kita satu lagi juga, masih bertiga ya. Ini walaupun podcastnya berdua, tetap kita bisnisnya masih bertiga kok. Ya, semoga nanti ke depannya bisa gede ya. Ya, amin. Oke, jadi tadi Evelyn udah ngomong abis graduation dia langsung dapat kerja. Nah, kalau gue beda. Gue abis graduation, gue nyari kerja, dan hasilnya nihil sampai 1 tahun. Nggak nyampe 1 tahun lah, setengah tahunan. Ya, setengah tahun. 1 tahun lebih lah. Setengah tahunan. Nah, dan itu gue dapet juga gak nyangka sih sebenarnya. Gue iseng sebenarnya dulu. Kalau yang perusahaan yang sekarang gue kerja itu
kebetulan gue dapet nih di salah satu platform pencari lowongan kerja. Itu tuh di deket-deket gue masuk gitu, antara Januari sampai Februari lah. Dan itu gue bilang ke lo kan, kayaknya ini oke, ini masuk ke sini karena jadi gue tuh sebenarnya pengen masuk kayak ke event-event gitu loh. Kan gue pernah ceritakan. Nah, dan terus di waktu bulan Maret gue interview pertama, terus lanjut panggilan kedua gue udah langsung suruh medical check up. Tuh gue kayaknya udah kepikir, oh ini mah kayaknya keterima gitu tuh kalau kerja gue sekarang. Nah, kerjaan gue sekarang jadi graphic designer, dan kerjaan gue itu bikin billboard buat company-nya. Karena gue dapat kerjaan ini di bulan Maret pertengahan, which is yang itu adalah awal-awalnya virus COVID-19 ini menyebar. Ya, betul. Di Indonesia khususnya. Di Indonesia. Jadi gue kayak, aduh astaga, masa sih di situasi kayak gini gue dapat kerja dan langsung kayak gini gitu. Ini kondisi nyatanya sama kondisi gue tuh bener-bener berbanding terbalik banget gitu. Jadi kalau waktu habis graduation itu gue langsung dapat kerja, di salah satu startup lah ya gue bilangnya, sebagai video editor. Itu sampai November kalau nggak salah. Itu November gue resign, terus kita fokus untuk ke Aleatoria karena ada project juga. Sampai Desember. Januari itu gue mulai cari kerja lagi gitu. Tapi waktu Maret itu saya ke Jakarta, itu gue malah jadi kehilangan pekerjaan gue semuanya gitu karena COVID gitu. Jadi gue tuh sebenarnya kerjanya nggak cuma satu, atau jadi ada pekerjaan lain juga yang sambilannya lah gitu. Jadi apa nih? Influencer. Ya gue juga jadi freelance streamer juga gitu. Dan karena streamer itu harus megang barang gitu, streamer itu harus pergi ke tempat-tempat. Gue khususnya harus ke kantor streamingnya gitu. Jadi gue kehilangan hampir semua kerjaan gue saat COVID-19 itu melanda. Pengennya sih gue bisa kerja. Ya gue pengen gue punya pekerjaan yang lebih fokus, lebih tetap juga gitu ya, full time. Berharap ke depannya mungkin gue bisa memperbaiki karir gue. Bukan memperbaiki ya, kesannya kayak sekarang jelek banget gitu, enggak. Tapi kayak gue berharap ke depannya karir gue sebagai seorang desain komunikasi visual ini bisa menjadi lebih baik lah. Kalau harapan gue, semoga gue bisa tidak dipulangkan untuk saat ini. Jadi gue masih bisa belajar buat kerja di sebuah company. Ya gue juga sebenarnya nggak expect gue buat lama gitu di company, karena gue sebenarnya pengen usaha sendiri gitu, bisnis sendiri. Sejujurnya nggak ada sih, karena kita nggak tahu ke depannya. Jadi gue mikir kayak kayaknya kalau buat sekarang gue jalanin dulu. Misalnya tahun depan tuh gue putus kontrak, ya udah gitu, gue juga gak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi mungkin memang itu saatnya gue mulai fokus ke bisnis gue ini gitu. Jadi masih terbuka lah ya dengan semua kemungkinan. Iya. Apa ya, mungkin kalau buat sekarang gue pengen ngembangin lebih ke produknya. Karena itu menurut gue itu lebih mudah. Cuman mungkin hasilnya nggak akan kerasa. Cuman kalau buat desain sama booth itu nggak sih, terutama kalau desain itu kita kayak nggak perlu modal gitu. Ya sebenarnya perlu sih, cuman modalnya ya mungkin lebih ke laptop gitu kan. Yang dimana kita udah punya gitu. Lebih kayak ke propertinya gitu. Jujur ya, kalau misalnya lu tanya ke gue Aleatoria, gambaran ke depan Aleatoria, gue sama sekali nggak bisa memprediksi kalau ke depannya kita bakal lebih ke arah mana gitu. Karena kan kita memang masih bercabang gitu kan sekarang. 3 bidang yang sekarang kita pegang tuh benar-benar masih kita pegang 100% gitu semuanya.
memang kondisi sekarang ini menyusahkan hampir setiap orang. Mau mereka yang kerja di perusahaan, mau mereka yang punya bisnis, mau mereka yang semua dirugikan. Ya, memang gitu sih, di kondisi yang kayak gini memang semua juga lagi susah ya, karena ya kita tuh fresh graduates gitu, jadi kita harusnya kita dapat kerja di mana kita baru masuk dunia kerja udah langsung ditamparin sama yang kayak gini-gini gitu. Yang gue takutin tuh itu loh, di tempat kerja gue yang sekarang tuh udah pada di-cut meskipun kontraknya belum habis. Jadi gue juga merasa aduh, apakah gue nanti bakal di-cut atau gimana juga gue masih belum tahu sih. Mungkin awalnya juga perusahaan nggak mau gitu ya sampai nge-cut orang, atau misalnya mereka pasti masih butuh sumber daya manusia juga. Ya intinya lewat perbincangan kita hari ini, selain kita mau sharing tentang kerjaan kita, selain kita mau sharing tentang perjalanan kita di dunia pekerjaan yang baru ini ya, kita masih teri banget. Mungkin yang dengerin udah ada yang lebih senior juga, tapi semoga bisa menjadi sedikit penyemangat gitu ya. Di sini kalian tidak sendiri lah ya, kita semua kayak gitu. Jadi kita harus berjuang bersama juga buat melawan kondisi seperti ini. Kedepannya juga kita berharap biar lebih baik ya. Ya, amin. Ya, jadi sekian perbincangan kita hari ini. Memang hari ini nggak terlalu panjang ya, mungkin kalau episode kemarin panjang karena episode kemarin kita lumayan menceritakan perjalanan hidup kita selama beberapa tahun gitu kan. 4 tahun. Selama 4 tahun gitu. Kalau sekarang kan kita baru banget gitu, banget nyemplung ke dunia kerjaan, jadi mungkin belum terlalu banyak yang bisa kita obrolin. Sejauh ini itulah yang sudah kita lewati lah ya di dunia pekerjaan ini, dan kita sama-sama berharap biar kedepannya jadi lebih baik. Semoga percakapan kita hari ini juga bisa berguna, setidaknya mungkin menghibur kalian-kalian semua di kondisi yang sama gitu ya, biar tenang, kalian tidak sendiri, tenang. Mungkin kalau misalnya nggak nyambung juga nggak masalah. Kita di sini kan, kita di episode 1 kita sudah bilang kalau kita itu di sini serandom itu. Yang penting bisa menghibur lah ya. Semoga setidaknya menghibur. Ya, sekali lagi terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode 3. Selamat malam. Selamat malam. Thank you.